dengan adanya dapur-dapur MBG, maka dapur-dapur itu amanatnya adalah harus merekrut tenaga-tenaga di wilayah tersebut. Yang tadinya nganggur, akhirnya bisa ikut bantu kerja. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Pertumbuhan ekonomi, maka sektor UMKM didorong. Caranya bagaimana ya? Pemerintah ngasih program yang relevan, pelatihan kerja, kemudian pemerintah juga, Pemprov dalam hari ini memberikan kemudahan permodalan. Terus tugas pemerintah lagi apa? Ya memberikan kebijakan yang kemudian bikin aman, nyaman, terjamin. Satu, kemudahan perizinan. Nah, kadang fakta yang terjadi, ya perizinan ini dipersulit dengan alasan macam-macam, itu kan oknum dan itu harus diberantas. Gitu. Proses yang salah, ya kan, akan menghasilkan produk yang salah, dan ketika dijalankan akan menjadi sesuatu yang bermasalah. Ya, maka apa proses pembangunan atau proyek di Jawa Timur? Tolong awasi betul. Tapi awasi dalam tanda kutip benar-benar ketika ini menjadi sesuatu yang bermasalah. Jangan ragu-ragu, sampaikan, laporkan. Kan sekarang gampang ini Pak, enggak benar ya, viral, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Jatim semua, jumpa lagi di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita jumpa lagi untuk membahas berbagai topik yang menarik dulur Jatim, dan kali ini silakan menghadirkan narasumber yang luar biasa dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, seorang politisi muda. Siapa lagi? Yaitu Mas Aufa Zafiri SAK. Halo Mas Aufa. Halo Mbak Silka. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Oke, terima kasih sudah hadir lagi ke Jatim Channel ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang kembali. Oke, hari ini kita mau membahas berbagai macam hal nih, Mas Aufa. Khususnya yang terkait dengan komisinya. Komisi C itu kan bidangnya keuangan, perbankan, perpajakan, retribusi, kemudian pemegang kas daerah, BUMD, perusahaan patungan, perusahaan daerah, pengawasan keuangan dan pembangunan daerah. Nah, kita kan bahas nggak jauh-jauh dari situ nih Mas Aufa, terkait dengan anggaran. Kalau tema kita hari ini, dari anggaran ke aksi, cerita di balik proyek pembangunan Jawa Timur. Nah, ini menarik, mungkin juga bisa sebagai edukasi juga ya Mas Aufa kepada dulur Jatim semua, bagaimana sih kemudian APBD itu diketok gitu ya, kemudian anggarannya akhirnya terimplementasi ke dalam berbagai proyek untuk masyarakat gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih Mas Aufa, dari anggaran yang udah digedok kemudian bisa diimplementasikan oleh para stakeholder, oleh pemerintah juga, eksekutif sebagai eksekutornya. Ini prosesnya gimana awalnya gitu? Baik, terima kasih Mbak Silka. Jadi di kesempatan hari ini mungkin saya akan menyampaikan beberapa tahapan terkait proses penganggaran. Ya, yang mungkin banyak masyarakat, saya yakin banyak yang tahu, dan tapi saya juga yakin jauh lebih banyak yang tidak tahu gitu. Pertama, kita bicara arah anggaran. Jadi arah APBD. Siapakah yang menentukan arah APBD itu? Yaitu sekali lagi tidak lain tidak bukan adalah kepala daerah terpilih. Ya kan? Karena seorang kepala daerah terpilih itu pilihan masyarakat. Ketika berkampanye, beliau yang masih menjadi calon ini memaparkan arah pembangunan daerahnya, dan ketika terpilih untuk merealisasikan arah pembangunan itu membuatlah suatu RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi selama 5 tahun ini mau ngapain? Gitu. Nah, tadi saya bicara arah. Kemudian terkait proses. Nah, bagaimana nih prosesnya? Arahnya sudah jelas kan, mau ke utara, ke barat, atau ke timur selatan.
proses. Nah, di sini adalah ada peran eksekutif dan legislatif. Siapakah legislatif itu? Ya salah satunya saya pribadi anggota DPRD terpilih. Ya. Siapakah eksekutif itu? Yaitu kepala daerah beserta seluruh jajarannya. Oke. Mulai dari kelas sekda, kepala dinas, bahkan sampai pegawai di masing-masing dinas. Nah, kenapa disebut eksekutif? Karena punya kemampuan untuk mengeksekusi. Jadi, saya lagi punya kemampuan untuk mengeksekusi. Ya. Duit anggaran APBD ini yang megang adalah eksekutif. Tetapi dalam prosesnya ada keterlibatan legislatif. Ya. Nah, bagaimana dan di mana letak keterlibatan itu? Pertama, arah tadi sudah jelas ada. Ada di awal itu ada yang namanya gate, pintu aspirasi. Oke. Aspirasi itu kalau eksekutif ini melakukan yang dinamakan musrenbang. Musrenbang ya. Ya, musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai provinsi. Kalau anggota DPRD atau legislatif ini melaksanakan reses. Oke. Nah, dua kegiatan ini tujuannya itu sama. Mendengarkan, menyerap aspirasi masyarakat. Ya. Tujuannya apa? Oh, ketika arah sudah ditentukan, program yang kemudian akan dibikin atau dibuat oleh dan dibiayai oleh APBD ini tepat sasaran sesuai dengan kondisi real kebutuhan masyarakat. Oke. Nah, dari pintu gate itu, ini kan masih berupa usulan. Itu Jadi RKPD itu ya? betul RKPD yang dibikin oleh eksekutif. Oke. Kemudian RKPD ini kemudian diusulkan kepada legislatif untuk dibahas. Nah, ada proses pembahasan di sana. Ya, kalau saya jelaskan detail, begitu eksekutif mengusulkan, ini dibanggar. Bahkan memberikan pendapat apakah ini layak atau tidak untuk dilanjutkan. Setelah itu kemudian rapat banggar diparipurnakan, kan selalu begitu. Jadi tahapan ini tidak lantas ujung-ujung muncul begitu saja, tapi ada tahapan karena ini yang diatur oleh undang-undang. Banyak undang-undang, kemudian peraturan permen, peraturan pemerintah. Nah, setelah kemudian dari banggar, ini kemudian banggar mengatakan layak diteruskan. Oke. Maka diparipurnakan untuk mendapatkan pandangan umum dari masing-masing fraksi. Oke. Nah, disinilah fungsi dari anggota dewan, fungsi dari legislatif. Tiap-tiap fraksi akan memberikan pertanyaan, masukan, dan untuk mendetailkan lagi apa yang sudah diusulkan oleh eksekutif. Oke. Jadi RKPD itu disampaikan, gubernur menyampaikan nota keuangan kan begitu. Oke. Lalu ketika fraksi-fraksi ini bertanya melalui PU, kemudian dijawab lagi oleh eksekutif, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian diteruskan untuk dibahas di komisi-komisi. Oke. Nah, di komisi-komisi ini ada komisi A, B, C, D, E yang masing-masing membidangi sesuai tupoksinya masing-masing. Kalau A itu terkait pemerintahan, B itu terkait perekonomian, C itu terkait keuangan, D terkait pembangunan, E itu kesra, kesehatan dan pendidikan. Nah, setelah dibahas di komisi-komisi, nanti akan komisi memberi masukan. Di situ ada proses, dilihat lagi jauh lebih detail. Apakah anggaran ini benar penggunaannya? Apakah kondisi lapangan ini kemudian benar-benar sesuai, kan begitu. Baru kemudian komisi-komisi ini hasil dari rapat kerjanya itu diparipurnakan kembali, menyampaikan laporan komisi. Atas dasar laporan komisi tersebut, maka dibanggarkan lagi ya, untuk finalisasi. Ketika finalisasi, akhirnya banggar dari hasil rapat ini telaah yang lebih detail, maka banggar menentukan oke, sudah kita pasang budgetnya sekian. Diparipurnakan kembali sampai akhirnya adalah pendapat akhir
dari apa itu namanya pendapat akhir fraksi. Fraksi ini menentukan apakah ini sepakat atau tidak sepakat. Oke. Dan alhamdulillah selalu sepakat karena ini kan hasil kerja Iya, iya. keseluruhan bersama. Ketika sepakat baru bikin nota kesepakatan gitu. Yang ini ya untuk Kesepakatan apa sih itu sebenarnya? RAPBD. Oh, bukan. RAPBD. Yang Jadi untuk prioritas? KUA PPAS itu ketika setelah selesai laporan banggar. Oh, oke. Nah, Untuk menentukan program prioritas ya, plafon prioritas. jadi kan itu, tadi oke. di awal nih, sorry saya agak lompat-lompat di awal tadi kan jelaskan banggar yang Ya. menentukan layak atau tidak. Nah, ketika layak KUA PPAS, Oke. RKUA PPAS. Ketika RKUA PPAS yang di akhir nanti ditetapkan menjadi RAPBD. KUA PPAS plus RAPBD. Oke. Ketika sudah jadi RAPBD di situ kan pasti tanda tangan nota kesepakatan Ya. antara gubernur dan Legislatif. eksekutif dan legislatif. Apakah proses berhenti? Tidak. Oke. Itu hasil dokumen RAPBD tersebut dilempar ke Kemendagri untuk dikaji lagi. Bisa jadi Kemendagri oh ini bisa nyorek anggaran atau apa atau perlu dilakukan penyesuaian. Setelah hasil rekomendasi dari Kemendagri baru finalisasi lagi dengan banggar dan maka ketika didok betul-betul final selesai APBD tersebut dapat segera didistribusikan dan untuk dilaksanakan. Pelaksanaannya sekali lagi oleh eksekutif. Oke. Tuh. Karena fungsinya tadi ya budgeting ya Betul. salah satunya untuk APBD tadi. Dan itu proses semuanya tadi dari RKPD, kemudian Musrenbang, RKPD, KUA PPAS, RAPBD, itu berapa lama? Ya, In itu total? tentatif itu, bukan. Jadi kami ini punya jadwal dalam setahun. Itu sangat tentatif. Rata-rata bisa 4 bulan itu. Oke. Gitu loh. Bisa 4 bulan gitu loh. Oke. Jadi karena sebelum itu kita betul-betul ibaratnya apa ya? Nyicil. Ya, Nah, ya. di luar jadwal resmi tadi. Betul. Belum lagi kan ini ya Mas Aufa ya, biasanya kan di bulan Januari Februari itu kan harus mengevaluasi RKPD sebelumnya untuk kemudian Musrenbang Betul. berikutnya gitu ya. Artinya kan tahapan ini kita ini kalau jadwal resminya itu selalu ketika eksekutif menyerahkan RKPD itu baru dimulai. Oh, oke. Itu jadwal resminya. Tapi sebelum jadwal resmi kita ini kan juga sudah siap-siap. Oh, iya, iya. Kita juga anggota dewan ini kan dibekali tenaga ahli juga untuk mengkaji itu. Betul, betul. Ini sekarang biasanya bulan-bulan lagi penyusunan RAPBD ya? Kalau sekarang ini kami lagi proses penyusunan APBD 2026. Oke. Jadi tahun depan, untuk tahun iya, depan. untuk tahun depan. Biasanya kan sampai November bukan sih, Jadi Mas Aufa? ada timeline-nya itu biasanya? Ada apa ya? Ada apa ya yang sifatnya kita setiap tahun itu kita sepakati kalau bisa APBD ini didok tepat hari 10 November. Oh, Hari oke. Pahlawan, gitu. Pokoknya nggak lebih dari Tuh. November gitu ya biasanya ya supaya bisa jalan. Berarti tapi ya bisa kira-kira ya beberapa bulan tadi ya. Dan mungkin ini juga edukasi juga kepada dulur Jatim bahwa kadang kan masyarakat inginnya misalnya ketika menyerap aspirasi kan, Pak saya ingin gini, pengennya langsung, Pak saya pengen bangun jalan misalnya atau apa. Ya pengennya saat itu juga, saat deksanya gitu ya. Padahal kan itu tadi ada proses RAPBD, kemudian diketok menjadi APBD, implementasinya baru tahun berikutnya. Nah mungkin ini yang harus dipahami oleh dulur Jatim semua, juga masyarakat, bahwa ada proses itu yang harus dilalui. Dan artinya partisipasi masyarakat itu bisa di Musrenbang atau di mana? Part-part masyarakat itu bisa hadir. Jadi begini, Mas Aufa. kalau gate utama atau partisipasi utama masyarakat itu ya saat kegiatan musrenbang, saat kegiatan reses anggota dewan itu, atau bisa jadi ada FGD, forum-forum diskusi yang lain. Bahkan sekarang kita bisa tampung secara online aspirasi masyarakat. Oh ya.
Ada Itu, gitu. ininya lewat apa? Website, aplikasi atau apa kalau online? Kayaknya aplikasi yang sedang dibuat oleh Sekwan. Oh, DPD, itu ya, gitu. curhat Dewan Ya, apa saya cuan lupa- itu ya, saya lupa cuan-cuan itu ya. Oh, oke. Gitu. Jadi bisa dari Musrenbang itu, kalau Musrenbang itu kan setahu saya biasanya Januari, Februari, Maret, April gitu ya, kisaran itu ya. Tapi kalau reses DPRD provinsi itu berapa kali setahun, Mas? Reses Apa? itu kita setahun 5. 3 kali. Oh, 3. Tiga Kalau kali. nasional kan 5 ya. Betul. Kita 3 kali dalam setahun. Oke. Masa persidangan 1, masa persidangan 2, masa persidangan 3. Jadi tiap 4 bulan sekali. Oke. Dan itu bisa jadi momen untuk tadi menyerap aspirasi. Betul. Jadi tidak hanya pada Musrenbang yang biasanya mungkin di bulan Maret, April aja, tapi juga di momen-momen reses itu masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya ya. Betul. Tapi untuk yang 2026 besok nih, Mas Aufa, apa yang diprioritaskan dalam KUA PPAS itu? Mungkin ini ya, apa program-program prioritasnya yang kemudian masuk dalam RAPBD saat ini? Ya, kalau beda kalau kita RAPBD kan sudah selesai. Yang kita bahas sekarang kan untuk APBD. Oh iya, Ya, oke. Untuk pengesahan APBD-nya, oke. Ya, untuk APBD 2026. Jadi yang pertama prioritas itu amanat undang-undang pasti di sektor pendidikan dan kesehatan, di mana pendidikan itu harus sekitar 20% dari total APBD keseluruhan, di luar gaji. Nah, itu APBD harus 20% pendidikan. 20%. Oke. Lalu sektor kesehatan itu 10%. Oke. Jadi ada guidance dari pemerintah pusat yang ini nggak boleh dilanggar. Baru sisanya yang 70% itu kita tata, kita alokasikan untuk sektor-sektor yang lain sesuai dengan yaitu tadi RPJMD arahnya. Oke. Kemudian kondisi faktualnya ya hasil kegiatan reses maupun musrenbang. Oke, dari 28 triliun ya? Perkiraan APBD-nya? Ya sekitar itu. Sekitar itu ya. Oke, dan ini bagus nih Jawa Timur, kalau data yang saya punya pendidikan alokasinya sampai 32,8%. Artinya sudah melebihi gitu. Oke, dan semoga serapannya juga optimal ya implementasi ke depan. Oke, Mas Aufa tadi sudah dijelaskan bagaimana proses sampai APBD ini diketok dan diimplementasikan. Seperti tema kita ya, anggaran ke aksi, cerita di balik proyek pembangunan Jatim. Mungkin sebelum membahas lebih jauh, pasti kan banyak tantangan ya, Mas Aufa, untuk membuat rencana rencana anggaran jumlah besar, kemudian harus memprioritaskan beberapa hal untuk masyarakat dengan mungkin juga karakteristik yang berbeda di setiap daerahnya. Apa kemudian tantangan yang dihadapi dari proses penyusunan itu? Jadi banyak sekali tantangan yang dihadapi. Artinya contoh misalkan anggota dewan jumlahnya banyak. Oke. Yang mewakili dapil masing-masing. Kadangkala ya kami ini menjadi garda terdepan yang disambati dan ditabraki masyarakat. Sehingga masyarakat usulnya sangat luar biasa banyak. Sedangkan kemampuan APBD kita yang sumbernya dari PAD maupun dari dana transfer dari pusat yaitu terbatas. Jadi memang tantangannya kita harus benar-benar memaksimalkan kemampuan APBD Provinsi Jawa Timur sesuai dengan arah pembangunan di RPJMD dan juga mengakomodir hasil musrenbang dan reses. Itu. Jadi di situ kesulitannya tarik ulur pasti. Tidak bisa mengakomodir semuanya dalam waktu bersamaan gitu ya. Jadi mungkin ya berproses lah. Tadi kan RAPBD menjadi APBD ini kan setiap tahun, jadi mungkin bisa bertahap gitu ya Mas Aufa ya. Tapi pernah nggak Mas Aufa ini kan sudah beberapa periode ya? Ya, kebetulan 3. Oke, ini yang ketiga. Outsourcing. Oke, berarti kan ini udah paham banget nih dengan proses ini gitu ya. Dan pernah nggak ada cerita atau mungkin anggaran yang disodorkan oleh eksekutif kemudian mungkin banyak direvisi karena apa? Mungkin kurang make sense atau apa misalnya cerita-cerita seperti itu? Yang seperti itu pasti. Kalau revisi
penambahan, pengurangan, terus pengalian anggaran itu sangat biasa, dan itu kan zona politik anggarannya di situ, gitu loh. Itu kan benar-benar salah satu fungsi DPRD, fungsi legislatif, ya kan. Ketika kami merasa loh anggaran ini nggak make sense, kemudian sektor lain belum terpenuhi, ya kita alihkan dong. Oke. Gitu. Apalagi kemudian jika kita melihat kadang-kala ada program-program yang ternyata tidak sejalan dengan RPJMD, otomatis kita hapusi gitu kan, kita alihkan. Belum lagi menurut kami eksekutif dan legislatif benar, nanti ketika sampai mejanya Kemendagri, ternyata oh ini juga sesuai, masih direvisi lagi. Jadi proses penambahan, pengurangan maupun pengalian anggaran itu sesuatu yang sangat umum, wajar terjadi. Jadi common kan gitu kan. Ya. Tapi pernah nggak kemudian yang misalnya kayak hanya sekedar kopas dari anggaran tahun lalu kemudian dipaparkan lagi di tahun ini gitu? Ya, jadi memang salah satu kelemahan birokrasi kita, hal-hal seperti itu ya pasti ada beberapa kali terjadi. Ya namanya juga manusia, kita maklumilah. Yang penting adalah di situ ada unsur kesengajaan atau tidak. Oh ya, that's the point. Ya, that's the point. Kadang-kala kan ya namanya mungkin membuat dokumen sebegitu banyak, namanya manusia kan pasti ada capek, ada apa, ndak fokus, kurang ngopi kan gitu ya. Itu bisa ada salah tulis, salah apa. Tapi ketika yang memang sifatnya kesengajaan ya pasti kita kritisi permasalahan habis-habisan gitu. Jadi itu adalah fungsi selain budgeting ya controlling kita. Gitu. Oke, kalau tantangan terkait dengan menyampaikan ke konstituen tadi ya, tidak bisa mengakomodir semua aspirasi dalam waktu yang sama gitu, otomatis kan kadang ada konstituen yang protes misalnya, atau ini kan juga tantangan dalam kemudian janji-janji kampanye gitu ya, ini kan kalau butuh waktu nih, nah nyampeinnya gimana, ada tantangan tersendiri nggak yang dihadapi Mas Alfa? Ya memang selama ini tadi Mbak Silka nyampaikan betul apa adanya, bahwasanya masyarakat kita ini cenderung pengen instan. Saya sambat hari ini, besok udah harus terpenuhi. Jadi kayak bikin candi Prambanan 1000 candi kan gitu. Tapi ya kita selama ini ya mengedukasi ini loh prosesnya seperti ini, nggak akan bisa. Siapapun yang bilang ini pasti terlaksana saat ini is bullshit. Karena di pemerintahan ini kita ini nggak bisa menggunakan anggaran semau gue. Betul. Ada aturan, kemudian ada banyak mata yang mengawasi, gitu kan. Jadi kita mengedukasi, kuncinya edukasi. Bagaimana cara mengedukasi? Ya harus sering-sering komunikasi, ngopi gitu, ketemu, ya kita jelaskan. Dan saya rasa ketika hubungan antara legislatif atau eksekutif dengan masyarakat ini gayeng, insya Allah itu bukanlah menjadi suatu problem yang sangat besar gitu. Ya kuncinya komunikasi apapun. Oke. Itu yang paling penting. Jadi makanya membangun kedekatan dengan konstituen gitu ya, supaya kita betul-betul tahu apa sih permasalahan yang ada di mereka dan harus kita berikan solusinya. Oke, kembali ke soal tadi sempat disinggung alokasi anggaran pendidikan, ini hampir sepertiga berarti ya dari APBD kita 32,8%. Ini peruntukannya apa aja, Mas Aufa? Ya, jadi peruntukannya satu, pertama di Jawa Timur ini banyak sekolah-sekolah yang kondisinya tidak layak. Bangunan ya, yang pasti bangunan. Jadi ruang kelas, kemudian ya fasilitasnya, fasilitas belajar mengajar, juga supporting untuk guru-guru kan begitu, insentif. Nah ini kita prioritaskan itu. Gitu. Karena banyak daerah, contoh misalkan suatu daerah sekolahnya mau ambruk. Nah ini kan bahaya. Kayak kemarin kejadian misalkan di Sidoarjo ya ada pondok pesantren ambruk. Nah kita tidak mau yang kayak gitu. Iya, betul. Dan karena kami merasa pendidikan ini paling
Fundamental. Ya. Karena orang yang berilmu tentunya juga akan berpikir lebih jernih Ya. dibandingkan yang kurang berilmu, kan begitu. Oke. Dan ini manfaatnya akan dirasakan tidak sekarang, tapi untuk generasi yang akan datang. Oke, baik. Silakan Oke, Mas Alfa, bisa diminum. Terima kasih, Mbak. Karena kita bicara pendidikan ini tadi ya, seperti tadi disampaikan Mas Aufa, bahwa ini hal yang fundamental sekali dan harus memang kita benahi. Dan ya, kita bisa lihat dari porsi anggaran pun hampir sepertiga dari total APBD. Tadi untuk renovasi sekolah atau revitalisasi dan lain sebagainya. Kemudian kan juga kita tuh ada program-program baru kayak ini ya, Mas Aufa, sekolah rakyat. Ya. Kemudian MBG itu masuk dalam 32,8% ini. Jadi begini, MBG itu program nasional. Dan sifatnya sangat-sangat prioritas. Oke. Nah, gitu. Jadi anggarannya langsung dari APBN ya? APBN. Oke. Berarti ini 32,8% full untuk betul. Termasuk sekolah rakyat itu juga APBN ya? APBN sebagian ada, daerah juga bisa gitu. Oh, mungkin daerah kayak menyumbang lahan gitu-gitu kali ya? Ya, supporting system lah. Oke. Cukup besar juga. Tapi yang mungkin Mas Aufa tahu, karena ini anggaran cukup besar, otomatis kan mungkin kebutuhan juga besar. Dan memang benar banyak sekolah-sekolah rusak dan mayoritas di daerah mana, Mas Aufa? Banyak, hampir di seluruh kota kabupaten, kecuali kota-kota besar ya. Gitu loh. Hampir seluruh kota kabupaten masih banyak. Jangan berpikir kemudian seperti Surabaya, Kota Malang yang cukup wilayah perkotaan. Tapi kita pikirkan daerah-daerah di kabupaten itu kan sangat luar biasa. Banyak yang akses jalannya susah, sekolahnya wis nyempil, mau arep ambruk kan gitu ya. Jadi ini yang butuh sentuhan-sentuhan dari APBD Provinsi Jawa Timur. Termasuk insentif para gurunya itu ya. Iya, saya dukung Mas Aufa dengan anggaran yang cukup besar begitu ya dan menjadi prioritas. Ini bisa menjadi concern utama juga. Kemudian tadi dikatakan ada kesehatan juga ya? Kedua ya. Ini porsinya 22,46%. Apa kemudian nanti yang menjadi fokus kalau di kesehatan ini? Jadi kesehatan satu, pelayanan publik. Jadi ya tenaga kesehatan, lalu juga kita kan puskesmas-puskesmas di daerah-daerah itu. Banyak yang belum ada ya puskesmas atau gimana? Ya. Kalau ngomong banyak yang belum ada ya pasti sangat banyak. Ya? Okay. Kadang saya malu ngomong kayak begini. Oke. Sangat banyak yang belum ada. Tapi yang ada kita bikin lebih bagus, yang belum ada kita mulai bangun bertahap. Gitu. Jadi bisa dibilang mungkin banyak yang pada ini ya, infrastrukturnya ya berarti ya, termasuk tadi pendidikan juga. Betul ya, belanja infrastruktur modal pembenahan, gitu. Kalau tadi di pendidikan ini juga ada fasilitas beasiswa. Diperbanyak juga tahun ini. Tahun depan 2026. Bahkan mulai PAPBD tahun 2025 kemarin kita banyakin. Kalau Jawa Timur tuh ada jenis beasiswa tersendiri nggak sih Mas Aufa? Untuk sesuai tingkatan sih. Gitu ya. Kan kalau yang umum itu kan ada KIP. Tidak, di luar itu. Jadi itu ya. Sesuai tingkatan ya. Tingkat SMA, tingkat SMP maupun SD kan gitu. Dan itu diperbanyak untuk tahun 2026. Kemudian terkait dengan pengentasan kemiskinan. Kalau jumlah miskin ekstrim masih banyak kah di Jawa Timur, Mas Aufa? Banyak. Miskin ekstrim ya masih banyak juga ya? Oke. Ya, kalau saya ngomong sedikit nanti banyak yang protes. Banyak. Yang ekstrim ya, miskin ekstrim bahkan. Oke. Itu. Kemudian bagaimana anggaran yang kemudian sudah direncanakan ini untuk pengentasan kemiskinan? Apa yang akan dilakukan? Jadi kita ngomong pengentasan kemiskinan, saya kembalikan lagi fungsi dan peran pemerintah. Jika pemerintah ini kemudian belum mampu atau tidak bisa menambah penghasilan masyarakat, maka di sisi sebaliknya pemerintah harus hadir untuk mengurangi beban masyarakat. Kan seperti itu hukum
hukum alamnya kan begitu. Tujuannya apa? Supaya tercapai masyarakat yang sejahtera. Ya. Salah satu program pengentasan kemiskinan itu kita ngomong pusat ya, MPG ini kan luar biasa. Artinya ketika setiap hari seorang bapak dan ibu atau satu rumah tangga ini harus memberi makan satu orang anak, dengan adanya MPG minimal kan mereka bisa saving. Nah, artinya bebannya kan berkurang. Itu dari sisi tujuan MPG. Oke. Lalu yang berikutnya lapangan pekerjaan. Ya, pemerintah ini walaupun PR yang sangat besar memberikan lapangan pekerjaan. Dengan adanya dapur-dapur MPG, maka dapur-dapur itu amanatnya adalah harus merekrut tenaga-tenaga di wilayah tersebut. Yang tadinya nganggur, akhirnya bisa ikut bantu kerja. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Lalu belum lagi contoh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka sektor UMKM didorong. Caranya bagaimana ya? Pemerintah ngasih program yang relevan, pelatihan kerja, kemudian pemerintah juga Pemprov dalam hal ini memberikan kemudahan permodalan. Kemudian pemerintah juga mengakomodir anak-anak muda Gen Z yang kreatif ini supaya yuk punya ide apa, butuh apa, kita fasilitasi. Nah, seperti itu. Ini cara-cara untuk mempertipis atau mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim. Oke, jadi beberapa hal tadi ya yang dilakukan. Tapi kemiskinan ekstrim ini kan sudah menjadi problem atau hal yang menjadi concern bersama itu sudah beberapa waktu terakhir begitu ya, sampai maksudnya di SDGs kan yang pertama kita pengentasan kemiskinan tuh yang harus diatasi. Kalau berkaca dari tahun lalu deh Mas Aufa, dari evaluasi RKPD yang sudah dilakukan, pasti kan salah satunya juga ada untuk pengentasan kemiskinan. Apa kemudian catatan yang ini harus dibenahi nih supaya 2026 nanti tidak terjadi lagi atau mungkin perlu ditambahkan nih? Ya banyak. Jadi yang harus dibenahi catatan kalau dari saya pribadi, yang satu kita harus perlebar atau buka lapangan kerja baru. Bagaimana membuka lapangan kerja baru? Maka kita harus menciptakan iklim investasi yang kondusif Jawa Timur. Harapannya apa? Agar perusahaan-perusahaan global, perusahaan asing itu membuka lapangan kerja di Jawa Timur yang menyerap tenaga kerja. Selain itu, supaya tenaga kerja yang terserap, ya harus well educated, gitu kan. Harus artinya apa? Terlatih, terdidik dan terlatih. Nah, gitu. Pemerintah juga memberikan program pelatihan, kan seperti itu. Terakhir sebenarnya saya ini usul bahkan sampai ke pemerintah pusat. Kita bisa mengadopsi China. Ya, dalam hal apa? Tingkat kesejahteraan masyarakat itu harusnya diatur dan ditentukan oleh negara. Jadi dulu di China karena terlalu banyak penduduknya, rakyatnya pada berisik itu, akhirnya pemerintah dengan tegas tingkat kesejahteraan itu ditentukan. Bagaimana rakyat bisa dibilang sejahtera? Ini kita ngomong di China ya. Iya. Kamu bisa makan 3 kali sehari, ada tempat tinggal, ada listrik, ada pekerjaan, dan ada air bersih, kamu sudah sejahtera. Jangan nuntut macam-macam. Biarkan negara bekerja untuk membenahi. Nah, kan seperti itu gitu loh. Tapi jadinya kan sistem pemerintahan kita beda, Mas Aufa. Bukan, artinya gini, kita bukan nanti melihat demokratis atau tidak demokratis ya. Hal yang baik itu harusnya bisa kita implementasikan. Kenapa? Contoh misalkan ukuran sejahtera satu daerah dan daerah lain tidak sama. Ya kan? Mungkin ada daerah yang UMR-nya rendah. Gitu. Begitu pindah ke kota besar dia merasa gaji saya nggak cukup nih. Nah, inilah yang harus kita benahi. Standarisasi ini harus disamakan dulu, baru kemudian supaya apa? Menghitung dan memetani lah ibaratnya, mengidentifikasi persoalan ini jauh lebih jelas.
Karena kalau identifikasinya jelas, standarnya jelas, Iya. maka solusinya dan parameter penyelesaian solusi juga sangat bisa terukur. Tidak hanya sekarang yang ada kan banyak klaim, gitu loh. Benar, Saya kok dulu dapat bantuan sekarang enggak itu. Nah iya dulu masih kan nganggur, sekarang kan sudah bekerja ya otomatis, atau sebaliknya kan begitu. Oke. Ya, mental itu juga perlu dibenahi ya. Harus gitu. Oke, itu juga kaitannya dengan lapangan pekerjaan. Tadi penciptaan lapangan pekerjaan salah satunya Mas Aufa sampaikan menciptakan iklim investasi yang baik, begitu ya. Kemudian gimana Mas caranya gitu ya ketika kita misalnya kita membuka keran investasi sebesar-besarnya, tapi kemudian itu tadi mungkin ada beberapa perusahaan yang kemudian menabrak aturan, apalagi yang kaitannya dengan lingkungan. Nah, ini kan juga banyak sekali. Gimana kemudian iklim investasi itu tercipta, tapi juga tidak kemudian mengesampingkan rakyat di sekitarnya gitu. Jadi satu ya, pertama regulasi, ya aturan pemerintah di Republik kita di Provinsi Jawa Timur itu sudah sangat jelas. Contoh misalkan ada perusahaan dan limbah, ada Dinas Lingkungan Hidup, ya kan, dan itu melanggar hukum, sanksinya nggak main-main, pidana, gitu. Nah kemudian bagaimana menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman, kemudian terjamin, ya, ini harus kerja keras kita bersama, tidak hanya satu jenis pemerintahan, bukan hanya Pemprov Jatim, bukan hanya Pemprov Kota Kabupaten, tapi juga pusat, provinsi dan kota kabupaten ini harus sinergi. Ya, contoh di level provinsi kita identifikasi seorang kepala daerah pasti tahu, oh ini daerah ini, makanya kita buat klaser-klaser. Ini yang masih potensinya untuk industri, heavy industri, ini yang potensial untuk pengembangan pariwisata, itu. Terus tugas pemerintah lagi apa? Ya memberikan kebijakan yang kemudian bikin aman, nyaman, terjamin. Satu, kemudahan perizinan. Nah kadang fakta yang terjadi, ya perizinan ini dipersulit dengan alasan macam-macam, itu kan oknum dan itu harus diberantas. Gitu. Ya, ketika perizinan sudah selesai, mungkin bisa tawarin dulu, oke, investor masuk datang, kita kasih tax holiday dulu lah, setahun. After that, baru kita kenakan yang progresif. Jadi ibaratnya mancing itu kan catching big fish with small fish kan gitu kan. Nah, harus pakai umpan dulu kan itu. Tapi anggaran APBD untuk lapangan pekerjaan ini cukup besar juga ya? Jadi gini, kalau pemerintah dalam arti Pemprov Jatim yang menciptakan lapangan pekerjaan, maksudnya buka pabrik itu kan tidak mungkin. Tetapi berbicara menciptakan lapangan pekerjaan ini banyak variabelnya. Satu, pelatihan, jadi kan besar. Ya kalau di akumulasi ya pasti gede. Permodalan, itu. Dan itu juga udah banyak dilakukan ya, betul, BLK dan lain sebagainya. Kalau pembangunan infrastruktur yang mungkin selain tadi ya pendidikan, kesehatan, itu juga masih punya porsi besarkah di APBD 2026 besok, Mas Aufa? Ya pastinya menyesuaikan. Karena dengan pemotongan dana transfer dari pusat, ya duitnya nggak ada, ya otomatis ya kita harus skrapi lagi, kita harus lebih selektif mengalokasikan anggaran untuk program-program memang pembangunan yang prioritas. Tapi ini kan memang sekarang kebanyakan semua menggunakan APBN ya, Mas Aufa. Kalau Mas Aufa sendiri melihat ini cukup efektif dan efisienkah, atau justru akan lebih baik ketika itu dikelola daerah masing-masing saja? Ini pendapat saya pribadi ya. Pendapat saya pribadi adalah mau pusat mau daerah yang kelola tidak ada masalah. Sepanjang yang mengelola itu punya goodwill yang baik, punya integritas yang baik. Sepanjang kemudian alat untuk mengawasi itu juga
sistem pengawasnya juga baik. Jadi nggak ada masalah. Karena tujuannya apa? Kan rakyat. Oke. Jadi menghadapi APBD 2026 Pemprov Jatim ada pemotongan dana transfer 2,8 T ya. Tetapi saya rasa pemerintah pusat juga fair. Kamu duit tunai saya potong, tetapi kalau kamu pengen bangun infrastruktur, kami pusat yang bangun. Nah, mereka gitu. provide ya. Oke. Tapi itu nggak jadi kendala ya? Nggak jadi kendala. Oke. Mungkin misalnya di-compare dengan Mas Auf kan sudah beberapa periode dengan mungkin periode lalu ketika semuanya tidak seperti sekarang di take over oleh pusat, itu sama aja? Kalau pandangan saya sama aja. Okay. Yang jadi problem adalah ego sektoral. Yang jadi problem adalah manusia-manusia yang ada dalam pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya, yang punya niat jahat lah, kan begitu. Kan saya tidak perlu panjang lebar itu nanti di baru mau saya tanya contoh konkretnya Mas Auf gitu. Oke, baik. Kemudian kembali ke membangun Jawa Timur nih, Mas Aufa. Cerdas dalam membangun Jawa Timur tadi untuk mengantisipasi supaya tidak ada kebocoran anggaran, tepat sasaran. Mungkin juga rekomendasi yang bisa disampaikan dari DPR. Jadi saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh KPK ya. Jadi proses yang salah ya kan akan menghasilkan produk yang salah. Dan ketika dijalankan akan menjadi sesuatu yang bermasalah. Ya, maka apa? Kami-kami yang di Jawa Timur ya harus punya integritas, bahwasanya proses ini harus benar. Musrembang benar, reses benar, ya kan? Proses penyaringan aspirasi, proses penganggarannya juga harus benar, gitu. Kita kaji betul, kita teliti betul, kemudian dalam pelaksananya juga harus benar. Artinya betul-betul dikerjakan. Nah, kalau saya mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur dalam setiap proses pembangunan atau proyek di Jawa Timur, tolong awasi betul. Tapi awasi dalam tanda kutip benar-benar ketika ini menjadi sesuatu yang bermasalah. Jangan ragu-ragu, sampaikan, laporkan. Kan sekarang gampang ini Pak, enggak benar ya viral, kan begitu. Tapi apa nggak sebaiknya ini Mas Aufa? Maksudnya mereka mengawasi juga supaya tidak ada bermasalah gitu. Jadi lebih ke mitigasi atau pencegahan. Betul, jadi memang kadang-kala ini kan sudut pandang ya. Jadi lebih baik itu mencegah daripada mengobati kan begitu. Ya kan. Nah, makanya mencegah itu ketika proses kita betul-betul kita melibatkan. Nah, ternyata dalam pelaksanaan ada masalah, ya sudah, silakan dikritisi dan bahkan perlu monggo diproses secara hukum. Tapi artinya bukan berarti ini yang lain juga dikebiaui ya, gitu loh. Artinya kita ketika partisipasi masyarakat mengawasi pembangunan bukan cari-cari salah ya. Nah, kadang-kala kan di daerah itu orang pelaksananya benar-benar, tapi ada oknum yang cari-cari salah, tujuannya apa? Memeras. Ini kan aksi premanisme. Nah, ini juga nggak boleh terjadi. Kita harus aware dengan yang begitu-begitu. Gitu loh. Oke, Mas Aufa, terakhir mungkin pesan juga untuk konstituen supaya partisipasi masyarakat itu bisa terbangun, apalagi di proses-proses pengambilan keputusan publik begitu ya, keputusan politik. Apa pesan yang disampaikan sehingga kita juga bisa sama-sama sinergi, kolaborasi, tidak hanya antar instansi saja, tapi juga melibatkan masyarakat. Silakan. Jadi pesan kepada masyarakat Jawa Timur, ya terkhusus di dapil saya Malang Raya, yang pertama tolong terus belajar dan tolong perbanyak atau upgrade knowledge, khususnya perbanyak literasi digital. Yang kedua, setiap kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Timur, reses, musrembang, tolong ditingkatkan partisipasi kehadirannya. Karena itu adalah pintu
bagi panjenengan untuk menyuarakan aspirasi, menyuarakan problematika di daerah panjenengan. Dan itu saja. Dari tingkatkan partisipasi, upgrade knowledge. Ya. Oke, jadi sama-sama aware ya terkait dengan berbagai permasalahan juga isu-isu yang ada. Mas Aufa Zafiri SAK, terima kasih banyak insight-nya. Pengetahuan juga untuk para dulur Jatim ya terkait dengan bagaimana proses penyusunan APBD dan berbagai macam lainnya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk dulur Jatim semua. Sekali lagi terima kasih, sukses dan sehat selalu Mas Aufa. Terima kasih. Oke, saya tunggu datangnya lagi ke sini ya. Siap. Oke, dan untuk dulur Jatim semua, terima kasih sudah menyaksikan Jatim Channel. Cecil Kaswarizona, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.